Kalian pernah nggak kepikiran waktu kalian lapar terus makan kok bisa jadi kenyang? Itu tuh peran dari sel darah merah. Nah, emangnya sel darah merah ngapain? Untuk itu, yuk kita cari tahu. Untuk mencari tahu, kita harus melakukan praktikum sederhana. Sebelumnya, kita persiapin dulu yuk alat dan bahannya. Alat dan bahan praktikum sederhana osmosis. 2 gelas garam, kentang yang sudah diiris, sendok, air mineral. Setelah semua alat dan bahan siap, yuk praktikum. Yang pertama, masukkan air ke dalam gelas. Sebelumnya, beri tanda dulu, 1 untuk gelas air garam, 1 untuk gelas air mineral. Lalu, masukkan garam ke gelas air garam dan aduk merata. Kemudian, masukkan kentang yang sudah diiris dengan ukuran yang sama. Setelah 20 menit, yuk kita lihat perubahannya. Dari praktikum sederhana ini dapat kita lihat perubahannya terjadi pada kentang yang direndam dalam air garam. Kandungan air yang terdapat dalam kentang tersedot keluar sehingga kentang menjadi lebih lembek. Hal itu terjadi karena air garam bersifat hipertonis sehingga terjadi perpindahan air dari tempat yang berkonsentrasi lebih rendah ke tempat yang berkonsentrasi lebih tinggi. Peristiwa itu dinamakan osmosis. Dan hal yang sama terjadi pula pada sel darah merah. Sel darah merah melakukan transportasi zat secara osmosis untuk mengedarkan nutrisi dan mineral ke tubuh kita. Selain osmosis, ada juga transportasi zat yang lain, yaitu difusi. Mau tahu apa itu difusi? Yuk kita lakukan praktikum sederhana lagi. Alat dan bahan praktikum sederhana difusi. 2 teh celup, 2 gelas air panas, air dingin. Setelah semua alat dan bahan siap, yuk praktikum lagi. Sebelumnya beri tanda dulu, 1 gelas untuk air panas dan 1 gelas untuk air dingin. Masukkan air panas ke gelasnya dan air dingin ke gelasnya. Lalu secara bersamaan masukkan teh celup. Setelah 2 menit dapat kita lihat perubahan yang terjadi. Pada air panas sudah terjadi perubahan warna, yaitu kuning kecoklatan. Pada air dingin belum terjadi perubahan warna. Setelah 10 menit dapat kita lihat perubahan yang terjadi lagi, yaitu pada gelas air panas warnanya sudah menjadi coklat dan pada gelas air dingin sedikit menguning. Setelah 20 menit dapat kita lihat perubahan warnanya. Pada gelas air panas warnanya lebih coklat. Pada gelas air dingin warnanya semakin menguning. Perubahan warna air yang diberi teh terjadi karena pergerakan partikel atau molekul teh dari tempat yang berkonsentrasi lebih tinggi ke tempat yang berkonsentrasi lebih rendah. Hal itulah yang disebut difusi. Pada praktik sederhana ini terdapat perbedaan laju difusi. Hal itu disebabkan oleh suhu. Suhu merupakan salah satu faktor yang memengaruhi laju difusi. Kesimpulannya, semakin tinggi suhu, partikel mendapat energi untuk bergerak lebih cepat, maka semakin cepat pula laju difusinya. Nah, udah tahu kan? Ternyata sel darah merah melakukan transportasi zat secara osmosis untuk mengedarkan mineral dan nutrisi ke tubuh kita. Selain osmosis, ada juga difusi. Udah aku mau lanjut makan.